Pembagian wilayah negara Republik Indonesia terdiri dari 4 bagian wilayah. Yang pertama, wilayah daratan. Yang kedua, perairan atau lautan. Yang ketiga, udara. Dan yang keempat, wilayah ekstrateritorial. Wilayah daratan Indonesia besarnya mencapai 2.027.087 km persegi dengan jumlah pulau mencapai 17.508 pulau kurang lebih. Wow, luas sekali ya wilayah daratan Indonesia, dan karakteristik dari wilayah daratan Indonesia berupa gugusan pulau-pulau. Yang selanjutnya, pembagian wilayah Indonesia yaitu berupa wilayah perairan atau lautan, di mana wilayah perairan Indonesia mencakup 2/3 luas seluruh wilayah Indonesia itu sendiri. Sehingga kita bisa tahu bahwa 2/3 dari wilayah Indonesia ternyata berupa wilayah perairan. Ya, karena kita sudah tahu karakteristik wilayah kita, negara kita berupa kepulauan, sehingga banyak dikelilingi oleh perairan. Dan dengan banyaknya wilayah perairan tersebut, negara kita juga disebut dengan negara maritim, yang terdiri dari perairan pedalaman, kepulauan, dan laut teritorial. Dan yang ketiga, wilayah udara. Nah, apakah Indonesia punya wilayah udara? Jelas, setiap negara pasti memiliki pembagian wilayah daratan, perairan, udara, dan ekstrateritorial, termasuk Indonesia. Wilayah udara adalah wilayah kedaulatan di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia. Dan biasanya wilayah udara ini digunakan untuk kepentingan radio, satelit, dan penerbangan. Dan yang keempat, wilayah ekstrateritorial. Apa itu wilayah ekstrateritorial? Ekstrateritorial adalah wilayah negara Indonesia yang berada di luar wilayah negara Indonesia itu sendiri. Nah, kira-kira apa sih penjelasan lebih tentang wilayah ekstrateritorial itu? Jadi, wilayah ekstrateritorial adalah wilayah suatu negara yang berada di luar negara tersebut. Maksudnya seperti apa, Bun? Jadi maksudnya, setiap negara pasti memiliki wilayah yang pasti ada di dalam negaranya. Tapi, jangan salah, negara pun memiliki wilayah yang berada di luar negaranya. Maksudnya apa, Bun? Wilayah di luar negaranya itu seperti apa? Contoh dari wilayah ekstrateritorial kita atau wilayah negara kita tapi berada di luar Indonesia, yaitu yang pertama adalah kantor kedutaan besar Indonesia di negara-negara yang menjalin kerjasama dengan kita. Nah, kantor kedutaan besar Republik Indonesia atau kita lebih sering kenal dengan KBRI adalah bagian dari wilayah ekstrateritorial. Kenapa? Karena kedaulatan sepenuhnya Indonesia ada di kantor kedutaan besar Republik Indonesia, sehingga itu menjadi wilayah kita walaupun berada di luar wilayah Indonesia. Nah, fungsinya apa nih wilayah di luar negara Indonesia atau wilayah ekstrateritorial ini? Fungsinya atau keistimewaannya adalah kita berhak melakukan aktivitas kenegaraan kita di wilayah tersebut walaupun secara teritorial negara itu adalah bagian dari negara lain, tapi secara hukum itu adalah bagian dari wilayah ekstrateritorial bangsa kita. Seperti kita boleh melakukan upacara bendera di KBRI, kemudian kita boleh mengibarkan bendera, kita boleh memasang foto presiden dan wapres di kantor KBRI, dan kita juga boleh menyimpan berkas dokumen penting negara di KBRI. Nah, itulah contoh dari wilayah ekstrateritorial Indonesia. Yang selanjutnya apalagi, Bun? Contoh dari wilayah ekstrateritorial Indonesia. Yang selanjutnya adalah kapal Indonesia yang berbendera Indonesia. Udah pasti itu adalah wilayah ekstrateritorial bangsa kita. Sehingga ada bentuk perlindungan hukum di dalam kapal yang berbendera negara Indonesia. Begitupun sebaliknya, kapal yang berbendera negara lain juga adalah bagian dari wilayah negara lain, sehingga juga menjadi tanggung jawab dari negara tersebut. Nah, itulah bentuk dari wilayah ekstrateritorial suatu bangsa termasuk